Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Cindy Tri Utami dengan nomor NIM 6419066. Saya dari kelas 644B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Apa sih yang disebut kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua adalah teori perilaku. Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered, dan yang kedua adalah employee-centered. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blackard ini memiliki titik berat kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Lalu, antara pemimpin, dipimpin, dan kepemimpinan, apakah mempunyai perbedaan? Jelas punya. Berikut ini adalah perbedaannya. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mengarahkan pengikutnya untuk tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mengarahkan para pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, dipimpin adalah proses di mana individu atau kelompok mendapatkan arahan dan pengaruh dari seorang pemimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut ini adalah karakter yang harus dimiliki jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran hal yang sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik akan selalu jujur pada anggota tim atau kliennya atas setiap resiko atau keuntungan yang ada. Anda harus mementingkan kepentingan tim dan klien Anda daripada diri Anda sendiri. Berusaha untuk terbuka dalam setiap situasi dan kondisi justru akan mempererat relasi Anda. Kejujuran adalah dasar utama untuk seorang pemimpin. Selanjutnya adalah bersikap adil. Sebagai pemimpin, sikap adil sangatlah dibutuhkan dalam kepemimpinan Anda. Karakter pemimpin yang adil membuat setiap para karyawan merasa akan keadilan yang Anda miliki terhadap mereka. Jangan sampai ada kecemburuan sosial antara karyawan yang dapat menyebabkan ketidaklancaran bisnis yang sedang Anda jalani. Selanjutnya adalah proaktif. Pemimpin yang proaktif adalah pemimpin yang berinisiatif tinggi dan bertanggung jawab. Anda sangat mandiri dan selalu berpikir 3 langkah ke depan. Anda akan bekerja keras untuk menguasai bidang Anda dengan tujuan untuk menghindari konflik. Pemimpin proaktif tidak akan mengeluh atas setiap tugas yang diberikan. Bahkan, Anda akan mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan membuahkan hasil yang melebihi ekspektasi. Selanjutnya adalah cerdas. Pengetahuan adalah kekuatan Anda. Seorang pemimpin harus memiliki berpengetahuan luas. Anda harus menjadi akses atau atas kepada setiap informasi yang berhubungan dengan bidang Anda, termasuk setiap peraturan dan kondisi perusahaan. Selanjutnya adalah komunikatif. Seorang pemimpin harus mampu menjaga komunikasi dengan para pegawai atau anggota tim serta kliennya. Anda akan lebih banyak mendengar daripada berbicara dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Pemimpin yang komunikatif akan mengerti kebutuhan serta kesusahan orang lain. Pemimpin yang baik akan lebih banyak bertanya, mempertimbangkan berbagai pilihan, serta memimpin ke arah yang benar. Selanjutnya adalah berpikiran terbuka. Pemimpin yang berpikiran terbuka akan mempertimbangkan semua pilihan sebelum mengambil keputusan. Anda tidak akan tersinggung akan perkataan orang lain dan justru menerima setiap opini yang muncul demi kenyamanan bersama.
Selanjutnya adalah bersikap percaya diri. Seorang pemimpin harus percaya diri. Anda harus dapat meyakinkan bawahan maupun orang lain ketika mereka mengalami kesulitan. Selain itu, Anda juga harus mampu memerintah orang lain dan yakin dengan perintah tersebut. Anda harus yakin akan setiap keputusan yang Anda ambil. Karena itu, Anda harus berani untuk mengambil setiap resiko. Namun, percaya diri harus disertai dengan kerendahan hati. Jangan terlalu antusias sehingga Anda tidak mempertimbangkan segala hal. Terlalu sering berubah bukanlah hal yang baik. Jadilah pemimpin yang teratur, baik dalam hal emosional, intelektual, maupun struktural. Anda harus menjaga stabilitas emosi pikiran Anda maupun struktur perusahaan. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, sikap tanggung jawab dan mental merupakan suatu hal yang harus diterapkan dalam setiap karakter pemimpin. Sebagai pemimpin, harus siap menerima risiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis yang sedang dijalankan. Dan dalam situasi seperti itulah, sikap tanggung jawab tersebut sangat dibutuhkan dalam diri seorang pemimpin. Nah, apakah Anda sudah mempunyai karakter untuk menjadi seorang pemimpin tersebut? Selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda harus berpendidikan umum yang luas, kemampuan berkembang secara mental, mempunyai naluri untuk prioritas, kemampuan analitis, memiliki daya ingat yang kuat, keterampilan berkomunikasi, rasa ingin tahu yang dalam, tegas, sederhana, berani, keterampilan mendidik, personalitas, dan objektivitas. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu tugas apa saja sih yang dikerjakan oleh seorang pemimpin itu? Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, sebagai penentu arah. Pemimpin memiliki tugas memberikan arahan kemana organisasi akan dibawa. Maksudnya, pemimpin memiliki tugas sebagai pengintegrasi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang dipimpinnya. Apabila seorang pemimpin mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan, maka sebanyak apapun kegiatan yang dijalankan oleh organisasi, semuanya tetap akan tertuju pada satu tujuan, yaitu tercapainya visi organisasi. Selanjutnya yang kedua, sebagai mediator. Maksudnya adalah pemimpin memiliki tugas sebagai mediator antara keinginan organisasi dengan keinginan karyawan. Pemimpin merupakan pihak yang menerjemahkan seluruh visi dan misi perusahaan. Dengan adanya penerjemahan tersebut, karyawan dapat memahami berbagai kegiatan yang harus dilakukan demi mencapai visi dan misi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, mendelegasikan wewenang. Seorang pemimpin tidak mungkin bisa mengerjakan sendiri seluruh pekerjaannya. Oleh karena itu, salah satu tugas pemimpin adalah mendelegasikan sebagai tugas dan wewenang kepada bawahannya. Dan yang keempat, sebagai pemimpin rapat. Rapat merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Melalui rapat, rencana yang telah disusun organisasi dibahas agar pelaksanaan rencana tersebut mudah untuk dilaksanakan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Cindy Tri Utami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.